Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Munarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Julukan media, ini media massa ya, bahwa ada showroom di rumah mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer saat KPK melakukan OTT Rabu pekan lalu, ternyata ini nggak salah-salah amat ya. Saat itu kan KPK menyatakan menyita 22 kendaraan bermotor, terdiri dari 15 mobil dan 7 sepeda motor. 7 sepeda motor itu beberapa di antara adalah moge, sementara yang 15 mobil tadi random sih, ada yang mobil low end, mobil low cost gitu, tapi juga banyak juga mobil-mobil mewah, bahkan ada mobil sportnya. Dan media pada waktu itu menafsirkan bahwa semua kendaraan tersebut milik Immanuel Ebenezer atau biasa dipanggil Nol. Karena itu mereka kemudian menyebutnya sebagai showroom. Ya saking banyaknya kendaraan yang disita. Kalau ada orang punya 15 mobil, 7 sepeda motor ya mirip showroom lah gitu. Mini showroom gitu ya. Belakangan setelah dijelaskan oleh Ketua KPK Setio Budianto, ternyata dari total 22 kendaraan tersebut hanya satu yang milik Noel, yakni sebuah moge bermerek Ducati. Ini moge asal Italia ya, besutan dari Italia. Sementara ini dari 15 mobil, salah satunya yang paling membetot perhatian mobil sport Nissan GT-R, itu 12 diantaranya adalah milik tersangka Irvian Bobi Mahendro yang disebut ini sebagai Sultan Kemenaker, dan 3 lainnya itu milik pejabat di Kementerian Tenaga Kerja yang juga ditetapkan jadi tersangka. Pada waktu itu ada 11 orang yang jadi tersangka. Belakangan, nah ini kenapa saya sebut tidak salah kalau Noel juga punya showroom gitu tanpa tanda petik ya. Ternyata dia juga memiliki koleksi mobil yang ini malah mayoritas mobil mewah. Satu di antaranya yakni mobil jenis Toyota Alphard yang sudah disita oleh KPK. Sementara ada 3 mobil mewah lainnya yang diduga masih disembunyikan. Ini nggak main-main, ini terdiri dari Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz, dan satu lagi mobil merek baik, bacanya begitu ya, BAIC. Ini saya tahu ini pabrikan dari Cina, tapi ini pun bukan pabrik mobil-mobil Cina, mobil yang murah itu ya. Ini kelas menengah juga mobilnya ini. Harganya bisa tembus sampai 600-an juta juga ini. Jadi ya ini semua koleksinya, kalau tadi ada Alphard, ada Mercedes-Benz, dan kemudian ada Land Cruiser, ini mobil-mobil yang mewah. Dan saya kira ini nanti kalau dijumlahkan ini nanti laporan harta kekayaan Noel itu jauh lebih tinggi dari yang dilaporkan ke KPK di LHKPN ya. Penyidik mendapat informasi ketiga mobil tersebut dipindahkan dari rumah dinas Wakil Menteri Tenaga Kerja setelah proses operasi tangkap tangan. Itu kata juru bicara KPK Budi Prasetyo hari Selasa kemarin 26 Agustus. Penyidik, kata Budi, masih menelusuri keberadaan kendaraan tersebut dan meminta kepada pihak-pihak yang memindahkan agar bersikap kooperatif. Ketika melakukan penggeledahan di rumah pribadi Noel di kawasan Depok, Jawa Barat, Selasa kemarin itu penyidik menyita satu mobil mewah merek Toyota Alphard, dan ini mereka menemukan ada 4 unit HP yang disembunyikan di loteng rumah. Belum ada penjelasan apa isi HP tersebut. Biasanya begitu dapat barang bukti tersebut langsung diekstraksi itu oleh para penyidik, dan nanti kemudian ketahuan itu komunikasinya isinya apa saja ya. Dan kalau kita lihat posisi HP yang tadi disebut disembunyikan di loteng tentu mengundang kecurigaan, dan kita harus siap-siap ini untuk mendapatkan, bukan kita harus siap-siap ya, kita bersiap-siap lah untuk menunggu kabar lebih lanjut ada apa sih, dan apakah kemudian itu menunjukkan keterlibatan banyak orang lagi, dan juga jumlah harta mungkin yang masih disembunyikan lagi. Ini kita tunggu saja. Sebelumnya dijelaskan oleh Ketua KPK Setio Budianto, tidak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka pada waktu itu, Noel itu kan meminta kepada Sultan di Kemenaker, ya di Irvian Bobi Mahendro, uang sebesar 3 miliar untuk renovasi rumahnya di Depok, dan juga kemudian dia diberi satu motor gede Ducati. Dengan disitanya satu unit mobil Alphard dan masih ada 3 mobil mewah yang disembunyikan, selain tadi membuktikan bahwa julukan showroom ini oleh media tadi tidak terlalu salah, juga menimbulkan tanda tanya. Dari mana dan bagaimana caranya Noel itu bisa menumpuk harta yang begitu wah dalam waktu singkat? Mengapa disebut singkat? Karena Noel ini dalam berbagai kesempatan secara terbuka dia mengaku dia pernah menjadi driver ojol. Bahkan bukan hanya dia, tapi bersama anaknya juga ikut menjadi driver ojol untuk menopang hidup mereka sehari-hari. Kata iya, memang dia ini seorang aktivis yang latar belakang pendidikannya juga bukan dari kampus ternama. Jadi ya memang dia sebagai tenaga kerja atau sebagai profesional tentu saja dia tidak kompetitif lah ya di lapangan kerja gitu. Cocoknya dia memang jadi aktivis yang kemudian ternyata memang betul jalan yang dia pilih
Dengan begitu dia membuat lompatan-lompatan dalam kehidupannya gitu, karena banyak sekali kan sebelumnya narasi-narasi, video-video, tulisan-tulisan bagaimana digambarkan Noel ini yang sebelumnya selalu menggunakan helm berwarna hijau sebagai seorang driver ojol dan kemudian menuju ke istana. Videonya banyak itu bertebaran di media sosial. Tapi sekarang yang video tadinya itu untuk glorifikasi kesuksesan dari Noel berubah jadi olok-olok ini untuk Noel. Kalau melihat riwayat hidupnya, ini yang saya baca di berbagai media, dia itu menjadi driver ojol pada tahun 2016. Jadi 9 tahun yang lalu lah kira-kira itu ya. Dan kemudian dia membuat lompatan itu setelah dia menjadi relawan dia mendirikan relawan Jokowi Mania pada tahun 2019. Jadi ini artinya ketika menjelang Pilpres 2019, Jokowi maju melawan Prabowo Subianto. Sebelumnya dia juga pernah mendirikan organisasi yang pakai nama Mania juga, tapi pada waktu itu dia menjadi Basuki Cahayapurnama Mania juga ya. Ini kalau lihat kontestasi pilkadanya berarti tahun 2017 ya. Basuki ini maju di Jakarta. Tapi ketika dia menjadi relawan Jokowi Mania dan Jokowi masih menjadi presiden untuk periode kedua itu, dia tidak segera mendapat posisi jabatan ini. Dia baru tahun 2021 menjadi ya diangkat menjadi komisaris utama PT Mega Eltra. Walaupun komut ini, tapi ini anak perusahaan pupuk ya. Dia nggak gede-gede amat itu. Tapi ini kan dia hanya sebentar, ini 2021 sampai 2022, nggak sampai setahun. Dan pada waktu itu dia diberhentikan. Dan kemudian menjelang Pilpres 2024 kan dia mengubah nama Jokowi Mania itu, relawan Jokowi Mania menjadi Prabowo Mania 08. Walaupun belakangan saya tahu ternyata ini rupanya hanya pengembangan dari Jokowi Mania, karena sampai sekarang ternyata Jokowi Mania itu masih eksis ya. Jadi selain ada Prabowo Mania 08 juga ada Jokowi Mania yang sekarang ini sekjennya ya yang mondar-mandir di televisi menjadi pembelanya Pak Jokowi. Nah, pada bulan Oktober tanggal 21 bersama dengan pelantikan kabinetnya Prabowo itu kan dia diangkat menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja. Dengan jabatan ini sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja, ketika kemudian para wamen ini mendapat jatah menjadi komisaris di berbagai perusahaan, ini Noel juga dapat jatah. Dia kemudian ini naik pangkat dia, walaupun hanya menjadi komisaris, tapi dia kemudian menjadi komisaris di Pupuk Indonesia di holdingnya. Ya naik kelas dan juga jelas duitnya juga naik tinggi. Tapi kan juga belum terlalu lama ya, karena dia saja menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja itu baru belum sampai 10 bulan, hampir 10 bulan. Tetapi kalau kita melihat LHKPN-nya ini memang terlihat lonjakan-lonjakan yang sangat fantastis. Ini bukan deret hitung lagi tapi deret ukur gitu ya. Karena dalam laporan terakhirnya itu ya, Noel itu disebutkan harta kekayaannya itu mencapai 17 miliar lebih, tepatnya 17 miliar 620 juta 260.877 rupiah itu ya. Itu laporan LHKPN-nya itu ke KPK per 31 Desember 2024. Artinya setelah dia menjadi wamen selama 2 bulan. Nah ini kalau dibandingkan dengan LHKPN tahun 2021, ketika dia menjadi komisaris utama PT Mega Eltra, lonjakannya itu, bayangkan tahun 2021 sampai 2024, hanya 3 tahun itu dia melonjakannya sebesar 12 miliar 780 juta. Memang dia dia punya tuyul, dia bisa punya harta sebanyak itu ya, karena dia sendiri dikenal bukan sebagai pebisnis. Sekali lagi dia hanya aktivis dan untuk menyambung hidupnya dia menjadi driver ojol. Pada waktu itu pun tahun 2021 itu pun kita juga udah bingung karena dia sudah melaporkan harta kekayaannya itu sebesar 4 miliar 840 juta. Kalau kita lihat harta kekayaannya pada tahun 2020 itu ini 2020 ketika beliau mulai masuk kan ya menjadi komisaris Mega Eltra itu harta kekayaannya baru 2 miliar 960 juta ternyata. Jadi yang tadi itu setelah dia menjadi komisaris ya, jadi 4 miliar itu tadi. Jadi kelihatan lonjakannya sangat tinggi. Nah yang menarik juga kalau kita lihat LHKPN-nya per 31 Desember 2024, ternyata Noel itu, ya kenapa hartanya sampai 17 miliar, dia memiliki 5 bidang tanah dan bangunan dengan total nilai aset mencapai 12 miliar 165 juta.
aset. Jadi dari 17 miliar tadi terbesar dia adalah aset berupa bidang tanah dan rumah. Kemudian dia itu juga memiliki 5 unit kendaraan, baik motor maupun mobil. Nilainya itu 3 miliar 336 juta. Dan kemudian dia juga mencantumkan harta bergerak lainnya, termasuk kas dan setara kas dengan total 2 miliar 139 juta. Nah, apa saja yang di harta kekayaan yang dimiliki oleh Noel ini? Ini saya baca detailnya di LHKPN-nya. Ini dimulai dengan kecil-kecil dulu ya, tanah dan bangunan seluas 82 meter persegi di Depok, nilainya 700 juta. Ini Pak, ya oke lah. Untuk seorang driver ojol ini pun juga cukup bagus, dia punya tanah dan bangunan 82 meter. Kemudian ada lagi bangunan seluas 160 meter, bangunannya juga 160 meter persegi di Depok, nilainya 1,5 miliar. Ada lagi bangunan dan tanah luas tanahnya 137 meter, dan bangunannya 274 meter persegi di Depok senilai 1,7 miliar. Dan kemudian ini makin lama makin luas ini tanahnya dan bangunan. Tanah dan bangunan seluas 2.260 meter persegi dan bangunannya 500 meter persegi di Depok senilai 6 miliar 700 juta. Ini udah mau jadi sultan nih kalau tanahnya sampai 2000-an ya di Depok lagi ini ya. Semua terkonsentrasi di Depok ini. Nah, soal kendaraan, bagaimana kendaraannya? Ternyata ini dia sudah mencantumkan ada beberapa kendaraannya nih. Pertama mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2020 senilai 500 juta. Mobil Kia Picanto tahun 2015 senilai 90 juta. Motor Yamaha NMAX tahun 2015 senilai 16 juta. Mobil Toyota Fortuner tahun 2022 senilai 430 juta. Dan ini yang bikin kita kaget. Ini dia rupanya udah kelasnya sultan juga. Dia punya mobil Toyota Land Cruiser 300 FX tahun 2023 senilai 2 miliar 300 juta. Jadi kalau lihat tahun 2023 berarti ini sebelum dia menjadi wamen. Dan setelah dia tidak lagi menjadi komisaris Mega Eltra. Dari mana dia bisa membeli mobil mewah seperti ini ya? Ini hanya mobil-mobil kelas pengusaha, kelas papan atas ini. Bukan kelasnya Noel ya. Dan kemudian harta kekayaannya bergeraknya senilai 109 juta kas dan setara kas 2 miliar 29 juta. Coba bayangkan bagaimana caranya Noel bisa melipatkan harta kekayaannya secara fantastis, itu melipat gandakan kekayaannya secara fantastis seperti itu. Tapi kalau menyimak penjelasan Ketua KPK Setio Budianto, Noel ini tipe orang yang cepat memanfaatkan situasi dan nggak mau buang-buang waktu. Ini tapi dalam konotasi yang negatif. Dilantik sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja 21 Oktober 2024, hanya dalam waktu 2 bulan dia sudah mengendus dan tahu siapa yang harus dia dekati. Ini pada bulan Desember, kata Setio Budianto, dia minta uang renovasi kepada Sultan Kemenaker, Irfan Bobi Mahendro, sebesar 3 miliar. Ini untuk renovasi rumahnya yang di Depok. Dan kemudian rupanya dia melihat bahwa dia tahu, dia mendapat informasi bahwa Irfan ini biasa main moge, dan dia kemudian bertanya seperti minta ya, dia tanya ke Irfan, saya dengar kamu main moge ya, apa yang cocok moge buat dia? Nah, dan kemudian dia itu sudah kode saja. Tidak lama kemudian Sultan Kemenaker itu mengirim moge Ducati dari Italia. Kalau nggak salah warnanya apa ya, warnanya biru ya waktu itu ya, disebutkan oleh Pak Setio Budianto. Moge ini jangan dianggap harganya ece-ece ya, moge ini bisa lebih mahal dari mobil-mobil yang ada loh ya. Karena harga Ducati ini berkisar antara 800 sampai di atas 1 miliar. Ada 2 jenis di Indonesia dan harganya sekitar itu. Dari sini saja kita tahu tipe seperti apa Noel ini. Ini baru yang terendus oleh KPK. Jadi kita nggak perlu kaget kalau kemudian ternyata nantinya KPK juga menemukan harta karun yang disimpan atau showroom lain dari Noel di tempat-tempat lain. Jadi bayangkan ya, kalau sekelas orang wakil menteri aja seperti ini mainannya gitu. Bagaimana kalau kemudian ternyata banyak sekali wamen maupun menteri lain yang juga ikut bermain seperti Noel ini, dan mereka dibiarkan di kabinet sampai 1 periode gitu. Ini baru 10 bulan saja, 10 bulan kurang saja rakusnya sudah seperti itu. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.